saya punya satu pemahaman bahwa cinta yang tulus itu menyelesaikan semua permasalahan. Keren, keren, keren. Cinta yang tulus itu kasih yang tulus, kasih yang memberi tanpa meminta, tapi memang kita merasakan kebahagiaan yang aku bahagia nih, istilahnya happy. Nah, rasa happy sama bahagianya itu diekspresikan lewat berbagi itu. Nah, yang aku rasakan itu tuh justru yang menjadi solusi semua permasalahan itu terurai gitu. Substansinya sih itu sih Mas Hendra, dari rasa bersyukur dan berterima kasih aja terhadap hidup ini. Jadi Oke, berbagi oke. tanpa meminta feedback gitu istilahnya. Sebetulnya hanya dengan berterima kasih dalam cinta yang tulus gitu, uh, cukup dengan itu aja sih sebenarnya lompatan permasalahan tuh bisa terurai sih dengan sendirinya, itu yang aku rasakan gitu. Jadi honestly ya Mas Hendra, dari sejak aku lulus kuliah terus kerja, mindset aku tuh memang fokus kelimpahan memberi itu ketika kita memang udah mandiri ya, udah mandiri, terus kelimpahan memberi, fokus di pekerjaan itu, yang lain-lain tuh kayak datang gitu, datang dengan sendirinya. Gitu. Feby, you have make a wish gitu, lo punya wish, motor lo keluar, just make a wish another people come true. Jadi bisa nggak lo, kalau temen lo, saudara lo, mamah lo, adik lo, anak-anak lo punya wish, make them wish come true, bikin wish mereka terjadi. Itu yang aku, wah seru asik gitu. Jadi ih seneng banget. Nah dari situ aku tuh seneng banget. Setiap Hmm. ada temen yang punya wish, semaksimal mungkin aku mau wujudin. Atau mama aku misalnya, duh pengen rambut pengen dipotong, iya mak aku anter gitu. Pokoknya setiap dia pengen ada sesuatu wish tertentu, mama kayaknya enak nih makan apa namanya steak ini gitu misalnya, atau pengen makan di resto mana. Nah itu setiap ada wish kayak seperti itu aku tolong. Pasti kalau aku denger tuh I make them wish come true gitu. Nah ini mungkin bisa jadi buat insight juga sih sama teman-teman untuk bisa lakukan itu gitu. Karena kan gini Mas Hendra, semesta itu berkomunikasi sama kita lewat peristiwa. Semesta berkomunikasi sama kita lewat peristiwa yang dihadirkan ke kita berupa Iya, iya. orang-orang, berupa Setuju, situasi. setuju. Itu lagi ngobrol gitu loh sama kita gitu. Nah, itu yang selalu aku baca gitu. Dan kalimat yang tadi, semesta berkomunikasi sama kita, itu lewat peristiwa dan lewat orang-orang yang hadir di dalam kehidupan kita. Maka rayakan selalu apapun yang hadir gitu. Karena sebenarnya hanya butuh disambut aja sebagai sebuah keutuhan Mas Hendra. Disambut dengan terbuka gitu. Baik itu kebahagiaan, baik itu kesulitan. Agar kalau kita sambut kebahagiaan udah biasa. Tapi kalau masalah datang, itu juga harus kita sambut sebagai sebuah gift gitu loh. Dari semesta untuk pada akhirnya kita rasakan itu terjadi dan itu akan flowing mengalir, nggak looping. Cerita looping sebenarnya cerita di mana sajian semesta berupa segala sesuatu yang bahagia atau yang kebalikannya, itu kita nggak terima, kita tolak gitu. Kita tolak, aku nggak mau yang ini, yang dihianati misal, atau yang dibohongin orang, aku nggak mau yang ini. Nah, menolak itu sama dengan menahan dan menyumbat. Nah, menahan dan menyumbat ini yang jadi looping. Jadi ada unik dari teman-teman Mas Hendra di batch satu, batch 2, batch 3, batch 4. Ya, oke. Wish mereka, goalsnya itu banyak, hampir 30% lebih kayaknya, yang tentang hutang ya, Cijen ya. Iya, Tentang Betul. hutang. banyak banyak sekali kok. Iya. Banyak sekali yang tentang hutang gitu. Padahal substansi solusinya sih simple sih, Mas Hendra, kalau yang tentang hutang. Simple banget sebetulnya. Ada satu sumbatan di masa lalu mereka yang mereka pernah merasa kecewa, mereka pernah merasa sedih, mereka pernah merasa dihianati atau dibohongi. At least misalnya ibu mereka pada saat Lebaran misalnya kayak gitu, ada keluarga yang ngasih ampau ke anak itu misalnya, anak itu ampaunya diambil gitu karena masih kecil nggak bisa pegang uang gede-gede lah sama ibu aja. Suatu saat ibunya nggak pernah tahu bahwa rasa anak itu tuh yang
aduh kok hak aku diambil. Nah itu tuh mendem, 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 jadi sumbatan. Sumbatan itu akan terjadi looping karena pada saat kecil kita nggak pernah biasa untuk diizinkan untuk menerima itu dan tidak menolak apapun yang semesta alirkan ke kita gitu. Biasa biasa mendorong atau biasa mengabaikan atau biasa nggak mau terima itu gitu. Nah itu sebenarnya substansi looping tentang hutang. Berikutnya di masa yang akan datang karena di bawah sadar dia selalu menyala tentang pengkhianatan atau tentang dibohongin atau tentang kekecewaan, ini nyala terus di bawah sadarnya dia. Nah, ketika di bawah sadar dia itu menyala terus, semesta kan punya hukum. Cermin semesta, seperti raksasa, cermin raksasa, yang memantulkan kembali apa yang kita pancarkan secara rasa gitu. Rasa yang dipancarkannya pengkhianatan atau rasa yang dipancarkannya kekecewaan, dia akan mental ke atas, dibalikin lagi sama semesta sebagai sebuah proses sistem semesta bahwa kamu melemparkan ketakutan, kekhawatiran, dia cuma membalikan apa yang kamu rasakan secara rasa kembali kepadamu. Nah, dilemparkan baliknya berupa orang-orang yang ngambil uang dia, orang-orang yang kena kasus bodong gitu, orang-orang yang kena investasi bodong, yang judul rasanya sama gitu. Kalau substansi yang awalnya itu enggak dilepas dari menolak rasa itu akan tetap muter, Mas Hendra. Cara aku sama energi tanpa batas ya di situ gitu, di jam 3 itu. Jadi ada satu me time yang aduh nggak usah ngomong pakai kata-kata tapi di sini gitu loh, terima kasih, terima kasih. Jadi di tahajud tuh cuma bilang terima kasih doang. Cuma bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih atas semua anugerah, atas nafas, atas kesehatan. Kan di Abundant Revolution tuh kita ada daily yang 30 hari nafas syukur. Teman-teman, aku sounding 2 kali sehari. Pagi sama malam. Kalau aku nggak 2 kali, Mas Hendra, 9 kali. Jadi Wow, setelah 9 kali sholat ya. 5 waktu, ya, terus sholat duha di siang itu sadar nafas syukur lagi, terus sholat tahajud di jam 3 sadar nafas syukur lagi, terus mau tidur dan bangun tidur jadi 9. Nah kenapa tetap sholat tahajud? Waktunya antena ditinggikan untuk mengheningkan pikiran dan membangun rasa kesadaran. Aku merasa itu asik gitu di jam segitu gitu. Nah, Iya, iya, ketika iya. jam 3 biasanya aku suka ngobrol gitu Mas Hendra ke dalam. Wahai semesta yang baik, Allah Subhanahu wa taala atau apapun lah misalnya nama itu disebut ya Mas Hendra. Aku suka bilang semesta yang baik, tolong kasih intuisi aku dong. Apa ya yang mau aku kasih buat daily rutinnya bed 1 dengan dedikasi yang sama. Itu alur prosesnya kurang lebih sama. Pertama adalah masih ada endapan emosi nggak yang kamu rasain, yang belum diikhlasin, belum dilepas, yang masih kamu tolak, gitu. Karena kalau kamu nggak ngelepasin atau melepaskan penolakan terhadap realitas itu datang, loopingan udah secara hukum semesta pasti akan muter lagi, muter lagi, muter lagi, muter lagi sampai capek itu orang. Sampai capek, menyerah dan akhirnya mentok ketemu kesadaran gitu, Ndra. Oke, Biasa napas. Ini teman-teman diajak untuk stop dulu sebentar, sadari nafas. Karena nafas itu yang menghubungkan tubuh kita ini dengan semesta tanpa batas, dihubungkan jembatannya lewat nafas, Mas Hendra. Nah, lewat sadar kita bernafas ini, energi tanpa batas dari semesta, energi abundant dari semesta, energi kesehatan dari semesta, itu otomatis kita hirup mengalir ke seluruh tubuh kita. Di saat kita menyadari itu masuk, napas itu hidup, Mas. Hidup untuk menyembuhkan yang sakit-sakit di tubuh gitu. Regenerasi sel otomatis terjadi ketika kita sadar bahwa ada energi yang hidup masuk. Pada saat dihirup, jembatan ini menjadi jembatan energi tanpa batas masuk, energi kelimpahan masuk, energi kesehatan masuk, lalu masuk ke seluruh tubuh kita, masuk ke seluruh sel-sel tubuh kita, dan pada saat nafas itu keluar,
kita pahami nih di kelas sama-sama sama teman-teman di batch bahwa yang masuk itu adalah cinta, energi cinta murni tanpa batas. Nah, energi cinta murni tanpa batas ini, Mas Hendra, naturalnya kalau dia ketemu endapan emosi ketemu energi cinta murni tanpa batas, dia biasanya terurai, Mas. Dia terurai, terurai, Oke, terurai, oke. dan melebur bersatu bersama Hmm, energi tanpa batas itu dalam nafas keluar. mantap, Jadi mantap. nafas masuk energi tanpa batas, kesehatan, kelimpahan, ketenangan, cinta murni tanpa batas masuk, dia masuk ke seluruh tubuh, bahkan ke sel-sel tubuh kita, regenerasi sel dan lain-lain. Pada saat nafas keluar, dia keluar bersama endapan toksik dan lain-lain, itu juga ikut keluar bersama nafas. Titiknya di kesadaran bernafas dan kita bersyukur, terima kasih, terima kasih gitu. Sebetulnya perubahan terbesar karena itu sih, Mas, habit Oke, baru itu sih. sip, 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 sip. Thank you. Jadi banyak teman-teman yang hidupnya berubah dengan cara yang sebenarnya sangat simpel, yang semuanya sudah ada di dalam diri mereka ya, Feby ya. Nih, Oke. Mas Hendra, ini tuh pengetahuan paling simple kalau menurut aku, paling simple karena banyak teman-teman yang cerita aku belajar di sini suruh meditasi 40 hari dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau gagal balik ke satu. Ada lagi disuruh mandi di jam 3 malam, ada lagi disuruh mandi garam, ada lagi disuruh pokoknya banyak banget ritme-ritme yang sebenarnya menurutku itu nggak perlu gitu. Jadi kenapa sih itu terjadi sama Mbak Jenny sama Mas Hendra? Seandainya aja kita tahu bahwa hanya dengan bersyukur itu dan menyadari bahwa semuanya udah ada di dalam kamu. Apa yang kamu cari semuanya udah ada di dalam diri kamu. Kamu cukup melepaskan penolakan-penolakan yang dahulu kamu tolak, baik itu positif atau negatif karena keutuhan gitu istilahnya. Kamu cukup menerima dan mengikhlaskan semua apa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Hari-hari berikutnya cuma ya itu. Napas syukur kan intinya bersyukur ya Mbak Jen ya. Terima kasih masih bisa bernapas, Ya, terima betul. kasih masih sehat, terima kasih keluarga sayang, terima kasih uang nggak berhenti-berhenti datang dalam kehidupan kita. Kalau yang belum punya jodoh, terima kasih jodoh sudah on the way. Gitu, walaupun belum belum kelihatan. Jadi kita bilang terima kasih untuk sesuatu yang belum di tangan, Intinya Mas. ya. Yes, Mas Hendra mau tahu nggak? Itu namanya quantum jam. Hmm, hmm. Itulah cara manifestasi yang paling seru. Di mana realita masa depan, fakta rasanya, kita rasakan bersyukurnya di sekarang. Itu cara manifestasi paling cepat sebenarnya. Sebenarnya nggak perlu dikasih judul apapun, teknik ini, teknik itu, judul nggak usah deh, nggak usah pakai nama apapun deh istilahnya. Cukup pakai yang itu tadi. Apa yang kamu mau di masa depan, Betul. takkan dengan nyata itu terjadi di sini, saat ini, sekarang. Rasakan itu terjadi dan lepasin. Terserah semesta aja deh caranya gimana. Amin.